Sebesar di sini Twinnings akan bahas haki milik Kurohige akan mengguncangkan dunia One Piece. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau baca judul doang, kalian tonton video sampai habis. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke kali ini kita akan bahas mengenai karakter favorit kita, Zehaha. Gak deng, salah satu karakter yang paling dibenci selain Asuino dan si bangsat Orochi. Ya tentu saja dia adalah Marshall the Teach aka Kurohige. Dimana kali ini kita akan bahas mengenai haki milik Kurohige, hal yang belum pernah ditunjukkan di serial ini. Tapi entah kalian sadar atau tidak, Teach adalah salah satu orang yang sudah memahami haki jauh sebelum konsep haki ini dikeluarkan oleh Oda Sensei alias masih sebelum time skip juga. Oke, mungkin banyak dari kalian yang akan bilang jika konsep haki sudah dikeluarkan sejak chapter pertama One Piece saat Shanks yang mengusir monster laut. Itu pun ketika dia menolong Luffy hanya dengan tatapannya saja. Tapi itu sama sekali tidak ada sindiran apapun terkait haki atau ambisi ini sendiri. Jadi ya bisa dibilang itu hanyalah salah satu cara Oda untuk menggunakan kembali apa yang dia lakukan di awal dan akhirnya dia akan membrandingnya dengan sebutan Housoku no Haki. Nah tapi kata haki ini sendiri pertama kali disebutkan di serial One Piece bukan oleh karakter seperti Rayleigh atau Shirohige atau Garp atau bahkan Shanks ini, melainkan oleh rival dari orang yang menunjukkan haki di chapter pertama lalu alias Shanks tadi. Tentu saja orang itu adalah Kurohige aka Teach. Nah loh, kok bisa begitu? Dimana di chapter 234, waduh baru sadar nih, angka chapternya juga bukan angka abal-abal ya. Bener-bener dah, Oda kalau bikin angka chapter, dia pikir matang-matang juga ya untuk angkanya. Nah dimana di chapter 234, ini pertama kalinya term atau kata haki ini dikeluarkan oleh Oda Sensei di serial One Piece. Bahkan langsung diberi notes arti dari haki ini sebagai ambisi seperti yang kita juga tahu artinya. Dimana di situ Teach berkata ketika melihat bounty dari Luffy di angka 100 juta berry. Dia berkata bahwa bounty 30 juta berry yang sebelumnya Luffy katakan menurutnya masih terlalu rendah. Tapi angka 100 juta terlalu tinggi untuk Luffy pada saat itu. Berarti pada saat itu Teach sendiri sudah benar-benar mengerti tentang haki yang sangat dalam. Dan dia bisa menilai haki milik Luffy hanya dengan keberadaan dari Luffy saja. Wah ini sih sesuatu yang sangat gila banget nggak tuh? Ingat ini jika di timeline asli kita, ini masih jauh banget loh sampai benar-benar konsep haki disebutkan kembali. Yaitu ketika Luffy memingsankan Bison atau relik yang menunjukkan Housoku no Haki, atau juga saat Shanks ketika datang ke kapal Shirohige. Itu pun belum diketahui haki, cuma ditunjukkan saja tanpa penjelasan tambahan. Karena penjelasan lengkap tentang haki adalah saat latihan pre-time skip Luffy dengan Rayleigh. Ya walaupun emang kita tahu Teach sudah ada di kapal Shirohige sejak kecil sekali, ya kurang lebih 28 tahun yang lalu lah. Dan dia pasti sudah termasuk orang yang menguasai haki sejak lama sekali. Toh dia juga tarungnya melawan bajak laut Roger lah, siapalah, jadi nggak aneh kan kalau 2 tahun yang lalu dia pasti punya pengetahuan tentang haki. Ya wajar lah, toh 26 tahun dia ada di kapal bajak laut ternama seperti Shirohige. Tapi yang perlu diingat lagi adalah ini masih jauh banget bos sebelum haki-hakian dikeluarkan oleh Oda Sensei. Dan malah dia orang pertama yang berkata terkait haki. Seakan-akan pengetahuan Kurohige terkait haki sudah sangat advance sekali Oda berikan. Atau dengan kata lain, Oda memberikan kata haki ini melalui Kurohige yang berarti pasti kemampuan Kurohige akan haki sangatlah advance sekali. Tidak berhenti sampai di situ saja, dimana di chapter 544 juga saat akhirnya pertemuan kembali Luffy dan Teach dan serangan pertama mereka masing-masing, di situ pun terjadi hal yang cukup serupa. Ya benar, yang dikomentari pertama oleh Teach bukanlah sakitnya serangan Luffy atau apapun, tapi hakimu bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ya emang sih pada saat ini mengenai haki sudah lebih sering disebut karena kita sudah melewati arc dari Amazon Lily yang dimana disitu haki akhirnya mulai bermunculan satu sama lain.
Tapi tetap saja, kenapa harus Teach lagi lah orang yang mengatakan haki tentang kapten kita Luffy ini? Jadi dua bukti jelas tadi saja terkait Teach yang memahami haki itu sudah sangat dalam sekali. Dimana pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Kurohige juga punya Housoku no Haki? Ya sejujurnya ini memang pasti jadi perdebatan sih, terutama buat Teach yang terlihat lebih fokus ke buah iblisnya. Atau dia udah punya dua iblis yang sangat-sangat kuat sekali di klasifikasinya masing-masing. Yami-Yami untuk Logia dan Gura-Gura untuk para Mesia. Ya sebenarnya tinggal satu lagi sih, yaitu Zoan, tapi itu bukan bahasan di video kita. Ya lagi-lagi buat kalian yang masih harus segala hal dihubungkan dengan haki, pokoknya mau buah iblis kuat apapun tanpa haki pasti bakal lemah. Saya sarankan kalian untuk menonton video ini ya. Nah kembali ke haki dari Kurohige, apakah dia punya juga? Jika kita pakai asumsi singkat saja, hampir setengah penyandang dari D punya yang namanya Housoku no Haki. Serta dia juga ditakdirkan jadi lawan terakhir dari Luffy Senchou, maka sudah sangat normal sekali sebenarnya jika dia punya Housoku no Haki. Tapi dari beberapa kualitas menjadi pemilik Housoku Haki yang sudah pernah saya bahas di video lain, mari kita cocokkan dengan Teach ini apakah dia pantas punya Housoku atau tidak. Dimana kualitas yang pertama adalah terlahir sebagai seorang pemimpin, ini kata-kata dari Marigold di chapter 519. Jujurnya untuk hal ini cukup subjektif sih, tapi jika dilihat dari bagaimana Teach bisa mempunyai krunya sendiri, bahkan selevel kelas 6 Impel Down, yang notabene dulunya pasti masing-masingnya seorang pemimpin. Dia mau bekerja di bawah Teach, jadi jelaslah untuk Teach ini, dia terlahir sebagai pemimpin. Jadi untuk poin nomor 1 ini bisa kita checklist. Lalu untuk kualitas yang kedua yaitu mempunyai kemampuan tarung yang luar biasa. Untuk hal ini jelas saya tidak perlu diragukan lagi, dia bisa melukai Shanks dahulu dan mengalahkan Ace yang lagi-lagi poin nomor 2 bisa kita checklist juga. Nah yang ketiga adalah tekad atau will yang sangat kuat. Ini pun sangat jelas sekali dari cara dia sangat yakin mau jadi si Chibukai lah, mau invasi ke Impel Down lah. Bahkan sampai nekat mau coba ambil buah iblis milik Shirohige saja, sudah jadi bukti jika dia punya keyakinan atau will yang kuat sekali. Jadi poin nomor 3, cek lagi. Dan di poin nomor 4, dikenal cukup luas, ini pun kata-kata menurut Rayleigh. Oke, dia sekarang sudah disebut sebagai Yonko, jadi nggak aneh lah ya jika dia pasti dikenal cukup luas juga. Oke, another check. Lalu yang kelima adalah ambisi menjadi seorang raja. Ini menurut kata-kata Don Chinjao. Ini pun sebenarnya sangat jelas sekali, impian Kurohige pun ingin menguasai dunia, tapi memang tidak tersurat sih dengan jelas apa impiannya. Sepertinya sih ingin menjadi raja dari dunia ini seperti Rocks di zaman dahulu. Jadi tidak aneh kan jika dia juga punya Housoku no Haki, jadi poin nomor 5 cek juga. Nah di kualitas yang keenam adalah garis keturunan. Nah ini nih yang masih belum jelas, kita tidak tahu asal muasal dari Teach ini siapa. Banyak teori yang bilang dia anak dari Rocks lah atau apalah, tapi lagi-lagi belum terkonfirmasi dan ini masih mengawang-awang saja. Jadi untuk kualitas keenam ini tidak bisa kita cek karena masih belum tahu. Oke, jadi dari semua kualitas tadi, memang tidak harus terisi semua agar seorang user punya Housoku no Haki. Bahkan satu saja sudah cukup untuk menjadi kualitas pemilik Housoku ini. Dan bahkan Teach ini dia memiliki check atau checklist sampai 5 kualitas, jadi ya sangat normal sekali jika dia juga punya Housoku no Haki. Nah anggap saja nih dia punya Housoku no Haki, lalu selanjutnya bagaimana? Oke, sejujurnya luar biasa sih dari bagaimana pemahaman Teach tentang haki yang sebelum time skip tadi sampai dia punya kualitas Housoku no Haki yang sangat baik. Dan sejujurnya momen Teach menunjukkan hakinya saat pertarungannya nanti pasti akan sangat menggemparkan dunia One Piece juga. Karena sejujurnya momen yang kita tunggu bisa lihat dia full atau ya semi full power adalah ketika nanti Teach melawan Akagami no Shanks, atau ketika nanti dia melawan Senchou kita lah di akhir serial ini. Makin gak sabar dong gimana kita nunggu kekuatan dari kedua orang ini. Tapi sebenarnya untuk saya sendiri lebih suka sih jika Teach tetap fokus di buah iblis saja. Ingat ini perspektif channel Devil No Mi ya. Karena lagi-lagi jika sudah menonton video tentang haki versus buah iblis di video lalu, pasti kalian sudah ngerti lah segala hal itu. Ya tidak harus terus-menerus tentang haki lah ya, toh dua esensi utama di One Piece ini adalah buah iblis dan haki juga.
Tuh dari pertarungan Kid dan Big Mom saja, keduanya Kid punya House Soku, Big Mom punya House Soku, tapi lebih fokus ke buah iblisnya. Serta sejujurnya nanti pertarungan antara pembuktian haki versus buah iblis bakal terbukti saat Kurohige melawan Shanks nanti. Shanks yang kita kenal sebagai bajak laut dari haki only akan melawan Kurohige sebagai Devil Fleet Pirates. Ingat, mereka juga dikenal sebagai bajak laut yang sedang mencari buah iblis yang sangat hebat. Plus Stitch sendiri dengan 2 atau bahkan nanti 3 buah iblis. Ya kalau dari saya sendiri bakal lebih senang sih jika Stitch yang menang melawan Shanks, maka dari sini mindset haki only akan tergugurkan oleh kekalahan mereka ketika mereka melawan buah iblis yang sangat luar biasa. Tapi nantinya lagi di akhir serial One Piece ini, pertarungan Luffy versus Stitch akan menjadi pembuktian bahwa pengguna buah iblis pun yang dipadukan dengan haki hebat seperti Luffy akan menjadi pemenangnya. Itu pun jika melawan karakter seperti Kurohige yang hanya fokus di satu aspek saja. Tapi tetap aja dia bakal punya haki sih, ya kurang lebih seperti itulah untuk Kurohige ini. Nah jadi kira-kira kalau menurut kalian gimana sih untuk Kurohige? Apakah dia harus fokus di Houseko no Hakinya atau tingkatkan saja kemampuan buah iblisnya di tingkat yang sangat-sangat advance sekali? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah serta buat kalian juga yang ingin merchandise level Nami, terutama buat kalian yang suka dengan Babang Zoro yang selalu nyasar lah kemana-mana. Di sini DNM.Merch mempunyai edisi khusus Babang Zoro yang selalu tersesat, di mana terdapat 6 desain baru terkait Babang Zoro Juro yang tersesat melulu. Di mana kalian bisa lihatlah di gambar tersebut ada 6 desain menarik yang bisa kalian pilih. Dan harganya pun sangat terjangkau dimulai dari 90.000 saja. Di mana dengan pembukaan dari arc kedua Lost ini pastinya ada promo pembelian. Jadi buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung terhubung ke WA, Tokopedia, atau bisa langsung ke Shopee juga. Jadi jangan lupa untuk klik link di deskripsi video, terutama buat pecinta Babang Zoro Juro. Jai. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.